Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwayan Oka Pranadana, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, akan mempresentasikan kembali ujian proposal yang berjudul Struktur Komunitas Ikan Karang pada Terumbu Karang Alami dan terumbu buatan spider transplant di perairan Nusa Lembongan, Bali. Adapun pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang, yaitu ekosistem terumbu karang menjadi sumber nutrien bagi organisme yang berada di ekosistem tersebut. Selain itu, terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung pantai dan degradasi dan abrasi. Biota yang hidup di terumbu karang terdiri dari berbagai jenis organisme seperti ikan karang, moluska, krustase, sponge, alga, lamun, dan biota lainnya. Salah satu sumber daya hayati yang memiliki nilai ekonomis penting dan dimanfaatkan oleh manusia dari ekosistem terumbu karang adalah ikan karang. Sumber daya ikan, khususnya ikan karang, merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali, namun memiliki sifat yang terbatas sehingga perlu pengelolaan secara bijaksana, terkendali, dan terencana. Kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh beberapa faktor, baik berasal dari faktor alam maupun akibat aktivitas manusia. Sehingga upaya konservasi dalam penyediaan habitat baru bagi ikan sangat diperlukan. Terumbu karang buatan adalah salah satu konstruksi dengan bentuk sedemikian rupa yang berfungsi sebagai tempat perlindungan habitat, sumber makanan, daerah pemijahan, dan perlindungan garis pantai yang diletakkan di dasar perairan. Salah satu metode transplantasi karang adalah transplantasi dengan model rangka spider yang terbuat dari bahan besi baja berdiameter 12 mm yang kemudian dibentuk menyerupai rangka meja dengan kaki menyerupai kaki laba-laba. Tinggi rangka sekitar 15 cm dengan diameter bagian bawah rangka sekitar 1 cm dan rak antar kaki sekitar 30 cm. Sistem ini dirancang untuk menstabilkan terumbu karang, membatasi reruntuhan karang, dan menyediakan dasar untuk pemulihan habitat dan peningkatan alami keragaman hayati karang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, ikan pun dapat kembali cepat ke area rehabilitasi, sehingga ikan berperan untuk mengendalikan keseimbangan ekosistem, mengendalikan alga yang berupa hama, dan menciptakan kondisi bagi perikanan berkelanjutan di masa depan. Perairan Nusa Lembongan, Bali merupakan perairan yang terkenal dengan arus yang kuat, maka dengan penggunaan transplantasi model rangka spider ini, dengan bentuk rangka yang rendah dan terjalin satu sama lain sehingga mengurangi hambatan arus di dalam perairan. Penggunaan transplantasi model rangka spider ini diharapkan bisa menjadi habitat baru bagi ikan-ikan karang. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan struktur komunitas ikan karang pada karang alami dan terumbu karang buatan sehingga mengetahui bahwa dengan metode transplantasi model rangka spider ini dapat menjadi habitat baru bagi ikan karang dan memulihkan kembali ekosistem terumbu karang di perairan Nusa Lembongan, Bali. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana struktur komunitas ikan karang pada karang buatan spider transplant dan pada karang alami di perairan Nusa Lembongan, Bali. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui struktur komunitas ikan karang pada karang buatan
spider transplant dan pada karang alami di perairan Nusa Lembongan, Bali. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu menghasilkan data kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi ikan karang pada karang buatan spider transplant dan pada karang alami di perairan Nusa Lembongan, Bali, dan persen tutupan terumbu karang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam rangka restorasi terumbu karang serta meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan dalam mengelola dan menganalisis data penelitian. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu hal yang dibatasi pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada daerah transplantasi spider dan yang terdapat ekosistem terumbu karang pada stasiun penelitian. Proses identifikasi ikan karang adalah ikan yang beraktivitas pada siang hari dan yang terlihat oleh mata. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah ikan karang. Ikan adalah hewan yang berdarah dingin. Ciri khasnya adalah mempunyai tulang belakang, umumnya bernafas menggunakan insang. Pergerakan dan keseimbangan badannya menggunakan sirip dan sangat bergantung pada air sebagai medium di mana tempat mereka tinggal. Ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang ikan adalah ichthyologi, yakni mempelajari secara murni tentang aspek-aspek yang dimiliki oleh ikan. Ikan karang merupakan ikan yang kehidupannya sejak masa juvenil hingga dewasa berada pada terumbu karang. Keberadaan ikan karang di terumbu memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi fisik terumbu karang. Perbedaan pada kondisi tutupan karang akan mempengaruhi densitas ikan, terutama yang memiliki keterkaitan kuat dengan karang hidup. Keanekaragaman ikan ditandai dengan keanekaragaman jenisnya. Salah satu penyebab tingginya keanekaragaman jenis di terumbu karang adalah akibat bervariasinya habitat yang ada. Hal ini juga menyebabkan dipengaruhinya beberapa faktor, seperti sifat substrat yang kompleks, ketersediaan makanan, kualitas perairan, arus, gelombang, ketersediaan tempat untuk bersembunyi, dan lain-lain. Ikan karang berdasarkan peranannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu ikan target, ikan indikator, dan ikan mayor. Di mana ikan target adalah ikan yang merupakan target untuk penangkapan atau lebih dikenal juga dengan istilah ikan ekonomis penting, atau bisa dibilang ikan konsumsi seperti famili Acanthuridae, Haemulidae, Kyphosidae, dan ikan-ikan konsumsi lainnya. Nah, ikan indikator adalah ikan penentu yang erat hubungannya dengan kesuburan terumbu karang. Antara lain familinya adalah Chaetodonidae. Yang selanjutnya adalah ikan mayor, di mana ikan mayor ini umumnya ditemukan dalam jumlah banyak dan kebanyakan dijadikan ikan hias air laut. Contohnya seperti famili Apogonidae, Labridae, Pomacentridae, dan lain-lain. Berdasarkan penyebaran hariannya, ikan-ikan karang dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ikan yang aktif pada siang hari atau diurnal, dan ikan yang aktif pada malam hari atau ikan nokturnal. Sebagian besar ikan karang bersifat diurnal atau aktif di siang hari. Sementara ikan yang bersifat nokturnal biasanya merupakan ikan karnivor atau ikan predator. Baik, selanjutnya adalah ekologi ikan karang. Ikan-ikan terumbu karang umumnya berukuran kecil dan menetap. Mayoritas terbesar ikan karang rata-rata berukuran 30 cm. Dan bersifat bergerombol atau schooling. Kebanyakan jenis ikan karang memiliki tubuh dengan ukuran yang kecil. Pada fase larva, umumnya ikan-ikan karang memiliki tingkat pertahanan diri
yang rendah karena besarnya kompetisi ruang dan makanan. Salah satu penyebab tingginya keanekaragaman spesies di terumbu karang adalah variasi habitat yang terdapat pada terumbu karang. Terumbu karang tidak hanya terdiri atas terumbu karang saja, tapi juga daerah berpasir, berbagai teluk dan celah, dan juga perairan yang dangkal, serta zona-zona yang berbeda melintasi karang. Menurut Russell et al. 1978 menyatakan bahwa distribusi ruang atau spatial distribution berbagai spesies ikan karang bervariasi menurut kondisi dasar perairannya. Perbedaan habitat terumbu karang menyebabkan pula adanya perbedaan populasi ikan. Tiap populasi ikan masing-masing mempunyai kesukaan atau preferensi yang berbeda terhadap habitat tertentu, sehingga masing-masing populasi ikan mempunyai wilayah yang berbeda-beda. Tingginya keanekaragaman ikan daerah tersebut mendorong dilakukannya sejumlah penelitian untuk menerangkan bagaimana spesies yang berjumlah besar itu dapat mempertahankan kehadirannya pada suatu daerah tersebut. Dalam dominansi famili ikan-ikan karang, famili dari Pomacentridae atau Labridae adalah famili yang lebih mendominasi dari famili ikan karang lainnya. Banyak dan sedikitnya ikan karang mempunyai kontribusi masing-masing dalam suatu ekosistem. Kelimpahan ikan karang yang banyak tidak begitu saja terjadi, namun juga mempunyai tempat di daerah terumbu karang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya adalah aspek biologis ikan karang. Beberapa jenis ikan karang selalu dijumpai dalam keadaan berkelompok, dan beberapa jenis lain selalu dalam pasangan atau menyendiri. Namun sebagian besar jenis ikan karang bersifat mempertahankan daerahnya atau teritorial. Jenis ikan teritorial umumnya melindungi wilayahnya sebagai daerah tertutup bagi jenis lain untuk kepentingan pasokan makanan, tempat tinggal, atau untuk daerah pemijahan dan pembesaran anak. Jenis ikan teritorial akan bertingkah laku agresif terhadap jenis lain yang memasuki wilayahnya. Beberapa jenis memiliki wilayah yang sangat luas atau memisahkan daerah pencarian makanan dan daerah untuk beristirahat. Sejumlah besar ikan yang hidup di daerah terumbu karang juga menghasilkan zat-zat beracun. Zat-zat ini dalam bentuk bisa yang terdapat di berbagai duri di tubuh mereka, atau dalam bentuk bahan beracun yang terdapat pada permukaan badan atau daging dan organ dalam yang bersifat racun. Ikan jenis lepu batu atau lepu ayam dari famili Scorpaenidae merupakan ikan karang yang mempunyai bisa yang sangat mematikan. Selain itu juga ada ikan yang mempunyai sekresi racun di kulitnya yang termasuk dalam famili Scaridae, Labridae, Arcanturidae. Fungsi dari zat-zat beracun ini adalah untuk bertahan dari pemangsa dan dari ancaman. Beberapa jenis ikan memiliki tingkah laku membersihkan, yaitu merupakan bentuk khusus dari pemangsaan di mana ikan-ikan kecil tertentu dan udang-udang tertentu memangsa berbagai ektoparasit dari spesies ikan lain yang biasanya berukuran lebih besar. Berikutnya adalah penjelasan tentang keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi ikan karang. Yang pertama adalah keanekaragaman H-aksen, yaitu indeks keanekaragaman H-aksen merupakan pengukuran yang dipakai untuk perhitungan besarnya keanekaragaman jenis dalam sampling. Indikasi besarnya indeks keanekaragaman ditentukan bila mana indeks keanekaragamannya mempunyai nilai di atas 1,5. Pada tabel keanekaragaman H-aksen, di mana H-aksen kurang dari atau sama dengan 2, maka dikategorikan rendah. Jika H-aksen lebih besar dari 2 atau kurang dari sama dengan 3, maka dikategorikan sedang. Jika H-aksen lebih besar dari 3, maka dikategorikan tinggi. Selanjutnya adalah
keseragaman E, di mana indeks keseragaman E merupakan angka yang tidak mempunyai satuan, yang besarnya berkisar dari 0 sampai 1, dan semakin kecil nilai suatu keseragaman, semakin kecil pula keseragaman dalam komunitas tersebut. Pada tabel terlihat E, jika E lebih besar dari 0, atau E kurang dari sama dengan 0,50, maka komunitas tersebut dikatakan komunitas tertekan. Jika E lebih besar dari 0,50 atau kurang dari sama dengan 0,75, maka dikategorikan sebagai komunitas labil. Dan jika E lebih besar dari 0,75 atau kurang dari 1, maka dikategorikan sebagai komunitas stabil. Selanjutnya adalah dominansi D, di mana untuk mengetahui apakah suatu komunitas didominansi oleh suatu organisme tertentu, maka dapat diketahui dengan menghitung indeks dominansinya. Jika nilai indeks dominansi mendekati 1, maka ada organisme tertentu yang mendominasi suatu perairan, di mana dominansi D pada tabel jika D lebih besar dari 0 atau kurang dari sama dengan 0,50, maka dikategorikan rendah. Jika D lebih besar dari 0,50 atau kurang dari sama dengan 0,75 dikatakan sedang. Dan jika D lebih besar dari 0,75 atau kurang dari sama dengan 1, maka dikategorikan tinggi. Berikutnya adalah terumbu karang, di mana terumbu karang merupakan ekosistem yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur, terutama yaitu adalah hewan karang, di mana yang disebut polip. Hewan karang polip tersebut merupakan penyusun utama dari terumbu karang. Berdasarkan pertumbuhannya, karang terdiri dari dua kelompok yang berbeda, yaitu karang hermatipik dan karang ahermatipik, di mana karang hermatipik bersimbiosis dengan zooxanthella dan dapat menghasilkan terumbu, sedangkan karang ahermatipik tidak bersimbiosis dengan zooxanthella dan tidak menghasilkan terumbu. Karang ahermatipik tersebar di seluruh dunia, sedangkan hermatipik hanya tersebar di perairan tropis. Zooxanthella merupakan alga uniseluler yang bersimbiosis mutualisme dengan tubuh berbagai invertebrata laut. Karena sifat hidupnya yang demikian, maka zooxanthella disebut pula bersifat endosimbiotik atau endozoik. Zooxanthella mendapat perlindungan karbon dioksida dan unsur hara dari hewan inangnya. Sedangkan untuk hewan inangnya mendapat zat-zat makanan dan oksigen dari hasil produksi fotosintesis zooxanthella itu sendiri. Zooxanthella merupakan mikroalgae yang berasal dari kelompok Dinoflagellata. Berikutnya adalah faktor ketahanan terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang dinamis, yang mengalami perubahan terus-menerus dan tidak tahan terhadap gangguan-gangguan alam yang berasal dari luar terumbu. Beberapa faktor yang membatasi pertumbuhan karang adalah suhu, cahaya, kedalaman, dan salinitas. Berikutnya adalah keterkaitan ikan karang dengan habitatnya. Seperti yang kita ketahui, ikan karang sangat bergantung pada ekosistem terumbu karang. Pada habitat terumbu karang, ruang lebih menjadi faktor pembatas dibandingkan makanan. Sehingga ruang di daerah terumbu karang yang ditempati siang dan malam yang menjadi tempat perlindungan bagi ikan karang dibagi menjadi dua, yaitu ikan nokturnal dan ikan diurnal, di mana pada malam hari ikan nokturnal beraktivitas mencari makan, sedangkan ikan diurnal bersembunyi di terumbu karang. Begitu juga sebaliknya, pada siang hari ikan diurnal mencari makan di ekosistem terumbu karang dan ikan nokturnal bersembunyi di terumbu karang. Beberapa jenis ikan karang
memiliki kebiasaan untuk memakan lendir yang dihasilkan oleh koral, di mana beberapa ikan memakan polip dari karang dan pada ikan herbivore memakan alga yang tumbuh pada terumbu karang. Terumbu karang sendiri adalah merupakan tempat mencari makan dan habitat hidup yang sangat berpengaruh pada ikan karang. Berikutnya adalah metode spider transplant. Transplantasi karang dengan mode rangka spider terbuat dari bahan besi baja berdiameter 12 mm yang kemudian dibentuk menyerupai rangka meja dengan kaki menyerupai kaki laba-laba dengan tinggi sekitar 15 cm dengan diameter bagian bawah rangka sekitar 100 cm dan rak antar kaki sekitar 30 cm. Sistem ini dirancang untuk menstabilkan terumbu karang dan membatasi reruntuhan karang dan menyediakan dasar untuk pemulihan habitat dan peningkatan alami keanekaragaman hayati karang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, ikan pun dapat kembali cepat ke area rehabilitasi dari spider transplant ini. Bentuk spider transplant ini diadaptasi juga dari arus yang kencang yang terdapat di perairan Nusa Lembongan sehingga dapat melindungi terumbu karang yang ditransplant dari arus yang kencang sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh arus sehingga karang yang ditanam pada metode ini dapat bertahan hidup dan menjadi pengganti ekosistem yang baru bagi ekosistem terumbu karang dan diharapkan ikan-ikan karang dapat kembali pada ekosistem terumbu karang di daerah spider transplant ini. Berikutnya adalah metodologi penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni hingga bulan Juli 2019 di perairan Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, Bali. Pada bulan pertama akan dilaksanakan proses persiapan yaitu melakukan observasi awal, dimaksudkan untuk mengetahui gambaran awal mengenai lokasi penelitian sehingga memudahkan dalam pengambilan tindakan selanjutnya dan memudahkan pada saat pelaksanaan penelitian. Pada gambar adalah peta penelitian di mana titik merah adalah lokasi dari ponton Bali High Cruise. Terdapat 2 stasiun, yaitu stasiun pertama adalah area dari spider transplant dan pada stasiun kedua adalah area dari karang alami dengan jarak antar stasiun adalah 100 meter. Adapun alat dan bahan, yang pertama adalah 1 set alat scuba diving untuk membantu proses penyelaman. Yang kedua adalah kamera underwater untuk mendokumentasikan bawah air. Selanjutnya adalah GPS, Global Positioning System, untuk menentukan koordinat dari titik penelitian. Selanjutnya adalah termometer untuk mengukur suhu perairan. Selanjutnya adalah turbidity untuk mengukur kekeruhan air. Selanjutnya adalah floating drag atau lagrang dan stopwatch untuk mengukur arus. Selanjutnya adalah deep gauge untuk mengukur kedalaman, refraktometer untuk mengukur salinitas, pH meter untuk mengukur pH, roll meter untuk menggelar transek 100 meter, dan kapal untuk transportasi menuju lokasi penelitian, dan buku identifikasi ikan karang untuk membantu proses identifikasi ikan karang. Berikutnya adalah prosedur pengambilan data, di mana yang pertama dilakukan observasi awal. Observasi awal dimaksudkan untuk mengetahui gambaran awal mengenai lokasi penelitian, sehingga memudahkan dalam pengambilan tindakan selanjutnya dan pelaksanaan penelitian yang lebih terarah. Pada proses observasi awal, dilakukan penentuan stasiun penelitian, ditentukan dengan melakukan penyelaman di lokasi penelitian pada area peletakan spider transplant, dan diteruskan untuk menentukan lokasi dari area karang alami yang berjarak kurang lebih 100 meter
dari area transplantasi untuk mencegah perhitungan ikan secara ganda. Yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan posisi stasiun menggunakan GPS. Lokasi penelitian terdiri dari 2 stasiun. Yang pertama, stasiun 1 adalah di mana area dari spider transplant, dan stasiun yang kedua berada pada area karang alami. Pada saat proses pengambilan data dilakukan oleh satu tim penyelam, di mana terdiri dari 4 orang penyelam yang semuanya telah mempelajari metode PIT atau Point Intercept Transect. Penyelam juga mempelajari tentang identifikasi ikan karang. Yang pertama, penyelam pertama bertugas untuk menggelar transek sejauh 100 meter, dan penyelam kedua bertugas untuk mengidentifikasi karang dan mencatat dari tutupan terumbu karang, dan penyelam ketiga dan keempat bertugas untuk pengambilan data ikan karang. Selanjutnya, pemasangan transek. Pada masing-masing stasiun pengamatan dilakukan pemasangan transek menggunakan roll meter sepanjang 100 meter di atas terumbu karang sesuai dengan posisi karang di lokasi penelitian. Pada setiap stasiun dilakukan 1 kali pemasangan transek, yakni pada kedalaman 10-15 meter. Pengambilan data dilakukan 1 kali dalam seminggu dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali dengan interval waktu pengambilan data dilakukan pada jam 9 WITA hingga jam 12 WITA, di mana waktu tersebut merupakan waktu aktif bagi ikan. Berikutnya adalah dilakukannya penghitungan ikan karang. Sensus ikan karang dilakukan pada pagi hari sampai siang hari dengan interval waktu pukul 9 WITA hingga 12 WITA, di mana pada waktu tersebut merupakan waktu aktif bagi ikan karang. Dengan metode underwater visual census, yaitu mendeskripsikan ikan yang berada di dalam transek 100 meter dengan lebar kanan kiri yaitu 5 meter dan ke arah atas sejauh 5 meter. Dan pendataan dimulai beberapa menit setelah pemasangan transek, yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada ikan agar kembali ke posisinya. Setelah itu, kelimpahan ikan tiap jenis mulai dihitung dengan batasan jarak 2,5 meter ke arah kanan dan 2,5 meter ke arah kiri. Lebar batasan sampling tersebut sudah merupakan standar batas penelitian atau batas penglihatan bawah air dengan menggunakan kacamata selam atau masker. Selama pengamatan tersebut, apabila ikan berada dalam kelompok atau schooling dengan jumlah yang banyak atau melimpah, maka perhitungan digenapkan pada kelipatan 5 atau 10. Untuk pengamatan ikan diukur secara visual dengan memastikan bahwa pengamat dapat melihat ikan yang diamati secara visual dan terlihat oleh mata dengan menggunakan kacamata selam atau masker. Sehingga ikan yang berukuran kecil yang tidak terlihat oleh mata tidak dicatat pada saat pendataan ikan, seperti juvenil dari ikan termasuk ikan nokturnal tidak didata pada saat proses pengambilan data ikan karang. Selanjutnya, proses identifikasi ikan karang. Proses identifikasi ikan karang dilakukan secara langsung di lapangan untuk jenis ikan yang sudah dikenali dengan menggunakan contoh gambar yang dilaminating, di mana gambar-gambar diambil dalam Kuiter dan Tonusuka adalah buku dari identifikasi ikan karang. Sedangkan untuk ikan-ikan yang tidak dikenali pada saat pengambilan data, diambil foto dan videonya yang diidentifikasi nanti pada saat di laboratorium menggunakan buku identifikasi ikan karang.
Berikutnya adalah tutupan terumbu karang dan kondisi terumbu karang. Di mana untuk mengetahui tutupan dasar terumbu karang menggunakan metode Point Intercept Transect atau PIT untuk menghitung persen tutupan atau persen cover substrat dasar secara acak dengan menggunakan roll meter sejauh 100 meter. Metode ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain akurasi data yang diperoleh dengan baik, kualitas data lebih baik dan lebih banyak, penyajian struktur komunitas seperti persentase tutupan karang hidup dan karang mati, ukuran koloni dan keanekaragaman jenis, serta dapat menyajikan secara baik data struktur komunitas biota yang bersimbiosis dengan terumbu karang. Pengambilan data dilakukan di sepanjang transek dan pencatatan dilakukan berdasarkan life form. Biota yang berkoloni dianggap sebagai satu individu bila satu koloni dipisahkan oleh suatu kriteria benda atau binatang, maka koloni tersebut didata secara terpisah yang dianggap sebagai dua individu. Penentuan titik atau posisi transek dilakukan secara langsung pada saat pengamatan, di mana ada beberapa kode pada live form saat pengambilan data, yang mana kode HC adalah hard coral atau karang keras, kode HCB adalah hard coral branching atau karang keras dengan cabang, kode SC adalah soft coral, kode RKC adalah karang mati, kode NIA adalah nutrient indikator algae, kode SP adalah sponge, dan kode RC adalah rock, dan kode RB adalah rubble, kode SD adalah sand atau pasir, kode SI adalah silt atau lumpur, kode OT adalah odor atau yang lain-lain. Pada transect terlihat transect 100 meter dibagi menjadi 4 section, di mana section pertama pengambilan data dilakukan sejauh 20 meter. 5 meter pertama dilakukan proses pengecekan data untuk melihat dari error data atau miss data. Selanjutnya 20 meter kedua dilakukan pengambilan data kembali, dan 5 meter kedua dilakukan pengecekan data lagi. Begitu seterusnya sampai pada section keempat hingga pengambilan data terumbu karang selesai. Setelah proses pengambilan data ikan karang dan tutupan terumbu karang selesai, sebelum naik ke permukaan diambil sampel air dari lokasi penelitian untuk dilakukan pengukuran oseanografi, fisika, dan kimia, di mana untuk mengetahui kondisi oseanografi perairan di sekitar lokasi penelitian dilakukan pengukuran beberapa parameter secara langsung di lapangan, yaitu suhu, salinitas, kecerahan atau kekeruhan, dan arus. Setiap parameter diukur pada lokasi pengambilan data yang menggunakan alat yang berbeda sesuai dengan parameter yang diukur. Selanjutnya adalah analisis data, di mana parameter dari analisis data meliputi kelimpahan dan komposisi jenis ikan karang, indeks keanekaragaman ikan karang, indeks keseragaman, dan indeks dominansi, serta tutupan terumbu karang. Yang pertama adalah kelimpahan ikan karang dihitung menggunakan persamaan N sama dengan NI per A, di mana N adalah kelimpahan ikan, NI adalah jumlah individu, A adalah luas area. Selanjutnya adalah indeks keanekaragaman H aksen, di mana H aksen adalah indeks keanekaragaman. PI adalah perbandingan antara jumlah individu karang spesies ke I dengan jumlah individu ikan karang. Dan I adalah spesies dari
spesies pertama, kedua, sampai seterusnya. Selanjutnya adalah indeks keseragaman, di mana rumus dapat dilihat. E sama dengan indeks keseragaman. H aksen adalah keseimbangan spesies atau indeks keanekaragaman. H aksen max adalah indeks keanekaragaman maksimum. Selanjutnya adalah indeks dominansi D, di mana C adalah indeks dominansi dan P adalah proporsi jumlah individu pada spesies ikan karang ke I. Selanjutnya ada rumus tutupan terumbu karang, di mana persentase tutupan adalah sama dengan panjang kategori tutupan per panjang transek dikali 100 meter. Untuk parameter persentase tutupan terumbu karang, terdapat kriteria baku kerusakan terumbu karang dalam persen, di mana dikategorikan jika 0 hingga 24,9 maka dikategorikan buruk, jika 25 hingga 49,9 dikategorikan sedang, jika 50 hingga 74,9 dikategorikan baik, dan 75 hingga 100 dikategorikan baik sekali. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih ya telah menonton video presentasi saya. Jika ada pertanyaan yang kurang dimengerti, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar sehingga dapat saya jawab melalui kolom komentar. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.